Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera selalu. Ini kita berada di Desa Kampung Baru, tepatnya di ibu kota Desa Kampung Baru, Dusun Melati, dekat dengan kantor desa. Ini Jalan Dusun Melati, RT 02, RW 01. Kita akan menuju ke arah kebun sawit yang akan kita request untuk para bos konsumen sawit. Oke, baiklah, kita lanjut ke perjalanan menuju ke arah pinggir sungai. Ini permukiman penduduk warga Dusun Melati, khususnya. Sedikit penyampaian bahwa Desa Kampung Baru ini terdapat 5 dusun. Jadi salah satunya ini Dusun Melati, terletak di sisi selatan Desa Pinang Dalam. Jadi ini Dusun Melati di depan, dekat kantor desa, dan ini dekat juga lokasi SD 07 dengan SMKN Negeri Kubu. Ya, di sini cukup ramai penduduk. Jadi lokasi kebun yang akan kita survei pada pagi hari ini, ya, lokasi kebun dekat dengan lingkungan permukiman. Jadi insya Allah aman untuk lokasinya, walaupun bentuk surat-suratnya ini masih berupakan SKT. Namun apabila Bapak Ibu sekalian ingin untuk melanjutkan ke sertifikat, jadi lokasi ini bisa disertifikatkan karena bukan bagian daripada lokasi pertanian Kabupaten Kuburaya. Ini SDN 07 Kampung Baru. Ini anak-anak sekolah. Ya, jadi lokasinya ini jalan ini tembus ke sungai. Jadi lokasi kebun enggak sekitar kurang lebih 50 meter atau 100 meter dari pinggir Sungai Kapuas. Jadi sudah dipastikan bahwa tanahnya ini tidak gambut. Tanahnya adalah tanah mineral. Tanah liat itu tanah kuning. Ya, ini para bos sekalian, jalan menuju ke arah selatan dari SD tadi. Ini sudah ada penampakan kebun sawitnya dari pinggir jalan ini. Sudah mulai, ini kebun yang kami request untuk para bos sekalian. Nah, ini kebunnya sudah kelihatan itu dari pinggir jalan ini, hanya nyebrang parit saja. Nah, nanti kita masuk ke dalam ke arah baratnya. Nah, ini sekarang kita sudah sampai kepada titik kebun. Jadi ini jalan akses yang menuju dari mengikuti arah Sungai Kapuas. Di depan sana yang tadi kita lalui, bahwa di sana SD 07 tadi. Nah, inilah lokasi kebunnya, tepat kepada titik koordinat pinggir Kapuas. Jadi ini ada jalan. Ya, ini jalan untuk menyeberang parit sebagai akses untuk pengeluaran hasil produksi. Ini cukup permanen, di bawahnya pakai kayu belian. Untuk ininya semen cor menggunakan besi. Nah, inilah pohon sawit dari sisi timur. Nah, ini pohon sawit dari sisi timurnya. Jadi untuk sisi ini, Bapak Ibu sekalian, ini yang baru ditanam ya, Mas? Ini tanam pertama. Ini yang tanam pertama, yang sudah panen yang mana? Ini sudah panennya. Oke, ini tanaman pertama yang sudah bisa untuk dipanen. Ini jarak usia umur perkiraan sekitar 4 sampai 5 tahun. Jadi ini untuk yang 1 hektarnya itu yang sudah produksi. Nah, nanti kita mengarah kepada pohon yang belum produksi, yang keluasannya 2 hektar.
Ini akses jalannya ini memang tidak bisa dimasuki kendaraan roda 4. Namun untuk roda 2 untuk pengeluaran buah ini bisa, tapi tidak terlalu jauh ini para bos sekalian. Oke, kita akan lanjut ke arah depan. Dari sini ke arah barat ini berapa meter Mas ya? 200 300-an. Nah, dari arah timur ini ke arah barat ini sekitar 300 meter. Bapak Ibu sekalian, satu hamparan ini 3 hektar yang kami request ini. 1 hektarnya sudah produksi, yang 2 hektarnya masih belum produksi. Ini tanah boleh kita lihat bersama bahwa ini bukan tanah gambut. Tanahnya adalah tanah mineral. Kebetulan ini tidak jauh dari pinggir Kapuas, pinggir sungai. Ini sekitar hanya 80 meter, 80 meter saja. Ini kondisi tanahnya. Nah, ini pembuktian bahwa ini memang bukan tanah gambut. Ini kondisi tanahnya. Nah, ini kondisi tanahnya. Nah, ini tanah yang seperti ini namanya tanah liat. Tanah liat yang bisa dibuat kendi, bisa dibuat tembikar, ataupun buat asbak biasa ini para pengrajin. Ya, kalau memang ada usaha itu di sini, tapi tidak ada. Nah, ini ada paritnya, ini tersiar. Jadi ini tersiar untuk sirkulasi pengeluaran airnya cukup baik. Dan ini tanggulnya. Oke, baiklah para bos sekalian, kita lanjutkan perjalanan kita ke arah sisi barat kebun ini. Oke, para bos sekalian, kita lanjut. Mari Mas, ayo Mas. Oke. Jadi kita putar kamera video HP-nya. Jadi ini agar lebih jelas kelihatan pohon-pohon sawitnya. Ini cukup alhamdulillah bagus, sawitnya bagus. Jadi kami sampaikan bahwa ini termasuk kurang perawatan Bapak Ibu sekalian. Karena kalau dirawat ini kebunnya pasti tidak ada semak seperti ini. Namun dari kesekian hektar ini, 1 hektar yang sudah produksi, 1 bulan ini bisa mencapai hasil produksi perkiraan kurang lebih sekitar 1 ton dari 1 hektar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lanjut ke arah 300 meter dari koordinat yang tadi, dari koordinat yang sebelah timurnya. Kita mengarah ke arah barat. Titik koordinat akhir dari 300 meter ini. Nah, inilah kelihatan kebun-kebun sawitnya ini. Nah, ini cukup baik sekali pohonnya yang di pinggir ini karena di sini tidak semak. Para bos sekalian, ini tinggal dipelihara saja dan dirawat. Yang pastinya apabila para bos sekalian minat, bisa hubungi saya. Nanti saya lampirkan nomor HP di channel YouTube saya ini. Nah, ini cukup baik. Ya, ini titik terakhir di sebelah barat. Jadi kami sampaikan untuk yang 2 hektarnya sebenarnya sudah tertanam, tetapi dikarenakan tidak dirawat, maka sebagian besar pohon sawitnya ini banyak yang mati, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi jangan khawatir apabila Bapak Ibu sekalian ingin mengelola lahan ini. Ya, lahannya cukup menjanjikan, lokasi medannya dan kondisi tanahnya juga bagus. Ini benar-benar tanah mineral, bukan tanah gambut. Jadi ini untuk struktur pohon sawit yang berada di sini, kita lihat pertumbuhannya ini sangat bagus. Jadi ini ada juga pohon jengkol, ini udah panen. Nah, di sini ke arah sungai 300 meter. Jadi ke arah utaranya ini 100 meter.
Jadi 300 kali 100, jadi 3 hektar. Lahan di sini untuk yang 1 hektarnya kurang lebih sudah produksi dan panen sama yang di pinggir jalan ini. Namun untuk yang 2 hektarnya sebenarnya sudah ditanam, tapi sebagian besar banyak yang mati. Nah, ini tinggal diminati saja. Harganya juga cukup terjangkau, tidak terlalu tinggi. Termasuk hanya untuk yang 2 hektar ini hanya yang dijual termasuk tanahnya saja. Tidak terhitung daripada tanaman sawit yang sudah ditanam karena banyak mati ini Bapak Ibu sekalian. Ini kita posisi kita balik ke arah koordinat pertama di pinggir Kapuas. Ini untuk kebunnya boleh kita lihat bersama. Itu di seberang parit tuh, tapi inilah batas tanah ini, parit ini. Itu di seberang ada pohon beringin yang angker. Ini menurut cerita-cerita bahwa pohon beringin pohon angker, tapi di sini tidak. Bahwa pohon ini cukup menjadi tempat peneduh, biasa pekerja berteduh dan santai di sini sambil sarapan untuk mengerjakan ini kebun. Jadi airnya cukup bersih karena air sungai langsung tembus ke arah sini. Di samping arah selatan di sana banyak rumah walet. Terus di daerah sini juga untuk pengusaha walet juga bisa. Dikarenakan di sini adalah akses jalur penerbangan para rombongan burung walet. Jadi di arah selatan di sana itu banyak berbaris sarang-sarang walet yang sudah produksi puluhan kilo. Ini kondisi kebunnya ini, kondisi tanahnya ini termasuk kondisi tanah bukan kondisi kebun, karena itu ada sebagian banyak yang sudah mati, itu ada yang hidup. Itu kelihatan masih ada yang hidup di ujung. Tapi rata-rata untuk di pinggir jalan ini semuanya hidup Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kelihatan bahwa ada nampak ujung-ujung pohon sawit yang baru tertanam. Ini di lokasi yang 2 hektarnya ini. Tinggal dibersihkan aja. Sebenarnya pohon sawitnya itu ada, cuma karena rumputnya sudah terlalu tinggi sehingga pohon sawitnya tidak kelihatan. Ini para bos sekalian, jalur sawitnya itu nampak itu. Nah, itu kita bisa lihat sama-sama itu. Tinggal dibersihkan aja, maka pohon sawitnya akan kelihatan. Terus untuk yang matinya nanti bisa disulam. Nah, itu kondisinya, itu nampak itu kan. Nah, itu ada pohon sawitnya itu di ujung. Nah, oke, kita lanjut. Yang pasti untuk yang 2 hektar ini termasuk tidak jual kebun tetapi jual tanah saja. Namun satu hamparan dengan kebun yang 1 hektar yang sudah produksi. Nah, dengan harga include 3 hektar ini bersama dengan yang 1 hektar dan yang 2 hektarnya yang masih belum produksi. Nah, ini tinggal perbaikan aja nih. Tinggal restorasi, perbaikan, maka kebunnya akan menjadi pulih. Ini untuk yang 2 hektar tadi. Oke, kita sudah hampir sampai ke arah titik koordinat yang tadi. Ini kelihatan kebunnya itu ya. Itu ya, pohon-pohonnya ya. Nah, itu kelihatannya pohonnya ya. Nah, jadi di arah barat, di arah timur itu 80 meter Sungai Kapuas.
Nah, ini akses jalan yang memang itu ada orang lewat itu. Itu akses jalan mengarah ke permukiman penduduk. Nah, itu ada orang lewat itu jemput anaknya sekolah. Nah, oke, baiklah, bos sawit sekalian. Jadi bagi para konsumen yang ingin berinvestasi di perkebunan, jangan coba-coba, tapi lanjut laksanakan. Kami jamin bahwa ini tanah medannya memang cocok sekali untuk pohon sawit atau perkebunan sawit. Karena sudah saya tunjukkan di awal tadi bahwa ini tanah mineral, bukan tanah gambut. Oke. Nah, itu di sana ada terdengar suara walet kan? Nah, di sana itu sarang walet. Nah, itu. Nah, itu kelihatan. Dari sini selain kebun sawit juga sangat pas dan cocok sekali untuk membuat budidaya rumah walet. Karena hampir rata-rata di sini penduduk di sini membuat walet, membuat rumah walet. Oke, sekalian coba kita cek bagaimana potensinya di lokasi ini. Ini jalannya lebar 1,5 meter. Jalan lingkungan penduduk, permukiman penduduk. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, para bos. Jadi selain berpotensi untuk kebun sawit, maka di sini juga sangat berpotensi untuk rumah walet. Cukup lumayan ini panen waletnya. Nah, itu kita saksikan, itu ada burung-burung walet yang terbang. Oke, baiklah, cukup di sini kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan referensi bagi para bos sekalian. Jadi untuk itu jangan lupa agar update channel kami terbaru, jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.